Halo, saya Dr. Francisca Luciana Sutanto, saya dari Godok. Hari ini saya menggantikan Dr. Kartika untuk membahas topik yang sangat seru banget buat kita dan ada di sekitar kita, yaitu tentang jerawat. Nah, pertama saya mau jelaskan dulu, apa sih sebenarnya Godok itu? Godok adalah fitur di mana kamu bisa mendiskusikan, bisa bertanya kepada dokter umum dan dokter spesialis apa yang kamu rasakan. Nah, lebih lanjut, Godok ini juga punya fitur cari dokter, di mana kamu semua bisa pilih dokter pribadi dan akan mendiskusikan tentang masalah kesehatan kamu semua. Selain itu, ada juga ragam artikel nih. Nah, ini seru banget. Ada artikel-artikel yang mengandung informasi tentang ragam kesehatan, tentang penyakit, tentang parenting, tentang tips dan trik bagaimana nih cara menjaga kesehatan kamu di kemudian hari. Lengkap bukan? Nah, sekarang kita mulai nih membahas tentang masalah-masalah jerawat. Anak-anak muda pada bilang nih mitos-mitosnya kalau jerawat itu katanya kangen, jerawat di dahi kangen, jerawat di dagu galau gitu kan. Nah, sebenarnya apa sih arti dari jerawat itu? Nah, jerawat itu adalah proses peradangan atau inflamasi folikel pilosebacea atau kita sebut dengan kelenjar minyak. Nah, ada suatu bakteri namanya P. acnes yang menginfeksi kelenjar minyak sehingga dia menjadi meradang. Nah, apa aja sih jenis-jenis jerawat? Jenis-jenis jerawat itu ada banyak. Yang pertama kita mulai dari komedo. Nah, komedo ini ada dua, komedo hitam dan juga komedo putih. Komedo hitam itu apa sih dok? Komedo hitam adalah komedo yang terbuka. Dia tidak mengandung unsur melanin. Nah, komedo putih itu dia mengandung unsur melanin sehingga warnanya menjadi putih. Nah, lalu ada juga papul, pustul, nodulokistik, dan konglobata. Papul itu adalah komedo yang sudah meradang, jadi bentuknya sudah membentuk suatu gundukan bukit. Lalu ada juga pustula. Pustula ini sudah dia meradang, sudah membengkak, ada biji seperti nasi kuning-kuning di atasnya. Nah, itu disebut dengan pustula. Kalau nodulokistik, ini lebih parah lagi, yaitu kita kenal dengan jerawat batu. Nah, ini lebih susah lagi, lebih besar lagi dari papul dan pustul. Ada juga jerawat konglobata nih. Nah, ini paling parah. Itu merupakan jerawat nodulokistik yang bersatu dan bergabung menjadi semakin lebih besar. Nah, yang ini yang paling susah untuk ditangani. Apa aja sih penyebab jerawat? Pasti semua pada penasaran kan? Dok, kalau saya tiba-tiba ada jerawat nih, banyak nih, beruntusan juga. Nah, kita harus tahu pertama penyebabnya itu bisa karena ras. Nah, jadi kalau kita orang Asia, itu otomatis rasnya itu lebih sering jerawatan daripada orang Eropa dan orang Kaukasia. Lalu dari keturunan keluarga juga, bisa juga menyebabkan jerawatan. Setelah itu, usia. Pada wanita itu biasanya umur 14 tahun, di masa-masa puber itu sudah mulai jerawatan. Dan pada pria itu biasanya pada usia 16 tahun mulainya. Tapi setelah usia itu, belum tentu nggak keluar jerawatan ya. Jerawatan masih akan tetap keluar, apalagi wanita dipengaruhi oleh siklus hormon, siklus menstruasi. Kalau kamu stres, banyak pikiran, kelelahan, itu juga dapat menyebabkan jerawat. Selain itu, juga karena makanan. Nah, makanan yang tinggi lemak dan tinggi karbohidrat, rokok, alkohol, pedas, dan gorengan, minyak-minyakan, nah itu juga menyebabkan jerawat loh. Selain itu cuaca, kalau kita di Indonesia, itu cuaca panas itu bisa menyebabkan jerawat. Dan jangan lupa, kalau kamu malah cuci muka, kalau kamu tidak menjaga kebersihan muka nih, karena menyebabkan infeksi bakteri di dalam muka kamu. Apakah jerawat cuma ada di wajah? Jawabannya adalah tidak. Jerawat itu bisa juga di leher, bisa juga di bahu, bisa juga di dada bagian atas, di punggung, sampai dengan di bokong. Nah, setelah dari gejala, kita akan menuju ke pengobatannya nih. Pengobatan jerawat, prinsipnya itu adalah kita harus mengurangi minyak-minyak yang berlebih. Ya. Dengan cara apa? Dengan menggunakan produk-produk yang kontrol minyak. Ya. Dan kosmetik-kosmetik harus juga oil free atau bebas dari minyak. Lalu setelah itu kita harus mengurangi infeksi, kita harus lawan infeksi dia. Nah, kalau di medis, di dokter, kita menggunakan antibiotik salep ya untuk dioleskan di muka. Nah, kalau sudah terlalu parah, kita gunakan antibiotik minum. Nah, tapi ingat harus dengan anjuran dan resep dari dokter. Setelah itu kita harus melakukan pergantian sel-sel kulit. Ya, kita menggunakan bahan iritan untuk mengelupas kulit atau kita kenal dengan peeling. Peeling ini ada banyak sekali bahan iritannya, dari sulfur, dari benzoil peroksida, dari asam salisilat, itu merupakan bahan peeling ya. Dan itu juga harus dengan indikasi dokter. Nah, setelah itu kita harus mengurangi peradangannya. Peradangannya karena dia sedang membengkak,
kita harus mengurangi peradangan yang merah-merah tadi. Kita memberikan obat anti radang. Nah, anti radang ini bisa dioleskan juga dan bisa untuk disuntikkan juga ke dalam jerawat kamu. Nah, selain yang tadi dioles-oles, yang diminum itu antibiotik, ada anti radangnya, dan juga ada vitamin A atau retinoid. Retinoid ini merupakan derivat turunan vitamin A dan dia berfungsi untuk menurunkan produksi kelenjar minyak kamu di wajah. Selain itu ada juga cara yang lebih canggih, teknologi terbaru nih, yaitu dermabrasi. Dermabrasi itu apa sih, Dok? Dermabrasi itu adalah suatu teknik teknologi di mana dia akan meratakan jaringan parut kamu. Jaringan parut adalah jaringan bekas luka jerawat. Nah, ada juga teknik laser. Nah, laser itu dia bekerja menyinari lapisan bawah kulit sehingga dia akan membentuk kolagen dan jaringan-jaringan kulit baru dari dalam sehingga menggantikan cairan sel-sel yang sudah mati tadi. Nah, kamu jangan meremehkan jerawat. Jerawat itu bisa menyebabkan berbagai macam komplikasi. Pertama yang paling takut adalah scar. Scar itu adalah bekas luka jerawatnya nih. Biasanya orang bilang bopeng ya, terus permukaan kulitnya tidak rata lagi. Lalu ada juga hiperpigmentasi, di mana kulit kamu tuh menjadi bekasnya warna hitam. Nah, ini agak sulit untuk dihilangkan karena biasanya mengenai lapisan kulit yang agak sedikit dalam. Setelah itu ada juga keloid. Untuk orang-orang dengan bakat keloid, bekas jerawat ini akan membentuk keloid atau jaringan parut. Nah, ini susah sekali dihilangkan. Dan komplikasi yang paling gawat ini buat remaja adalah kurangnya kepercayaan diri. Jadi kalau kita ketemu orang jerawatan, ditutupi dengan foundation, nah itu justru malah bikin makin jerawatan. Nah, kepercayaan dirian ini yang harus kita segera tingkatkan dengan cara apa? Kita obati pelan-pelan jerawatnya. Nah, tapi Dok, kalau misalnya saya udah banyak jerawatan, gimana nih supaya mencegah dia tidak keluar? Caranya adalah dengan mengurangi produksi kelenjar minyak pada wajah, dengan mencuci wajah dengan produk-produk yang oil control, ya. Dan juga kita harus menggunakan tabir surya. Tapi hati-hati, tabir surya atau sunblock harus pilih yang non-komedogenik. Apa itu non-komedogenik? Yaitu dia tidak menyumbat pori-pori kamu. Nah, ketika pori-pori kamu tersumbat, itu kelenjar minyaknya akan semakin banyak memproduksi lagi minyaknya. Juga dietnya nih, makanannya nih harus dijaga sekali nih. Harus tidak boleh minyak, harus rendah lemak, rendah karbohidrat, pedas, minuman keras, alkohol, dan juga rokok itu harus sangat dibatasi. Lalu juga harus hidup sehat, olahraga teratur, minum air yang banyak, dan juga untuk sisi kosmetik nih, cewek-cewek biasa sering nanya nih, nah kalau misalnya Dok, saya perlu banget nih pakai foundation karena harus kerja misalnya 8 jam sehari, itu sudah lama. Gimana caranya biar tidak jerawatan? Caranya adalah kita harus bersihkan dengan benar. Yang pertama itu harus dengan cleansing oil atau cleansing gel, baru kamu usap dengan kapas atau dengan air. Yang kedua, kamu harus gunakan lip cleanser atau makeup remover. Kamu harus gunakan ini dulu. Baru yang ketiga, kamu bisa menggunakan berbahan dasar air seperti makeup remover berbahan dasar air atau micellar water. Ini baru satu step, ya. 3 langkah ini baru satu step. Step kedua adalah menggunakan facial foam atau sabun pencuci wajah yang kamu lakukan setelah kamu yakin di kapas kamu tidak ada lagi sisa foundation. Ya, jadi tidak segampang itu untuk membersihkan foundation dan kosmetik di wajah kamu. Nah, kalau kamu cuma makeup remover dengan sabun pencuci wajah saja, itu tidak akan membersihkan, itu tidak efektif sama sekali. Ya. Jadi harus ada double cleansing yang kita bilang, itu adalah untuk tujuannya membersihkan pori-pori wajah kamu dari semua kotoran, debu, bedak, dan minyak-minyak yang ada menempel di wajah kamu. Itu pencegahan yang paling penting buat cewek-cewek yang suka makeup ya. Nah, sekarang kita bagian paling seru nih, kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah followers kita kirimkan ke Facebooknya Godok. Oke, ini ada pertanyaan dari Denny Irawan Flames ya. Ini mungkin banyak yang penasaran juga. Jawabannya adalah tidak panas dan tidak dingin. Ambigu ya. Kenapa tuh nggak boleh panas, nggak boleh dingin? Apalagi air panas tuh bahaya sekali. Kenapa? Kata orang air panas itu bisa untuk membunuh bakteri. Faktanya air panas itu hanya membuat kulit kamu makin kering. Kelenjar minyak kamu itu akan menambah jumlah minyak yang diproduksi olehnya untuk membuat kulitmu semakin lembab. Jadi
air panas tidak boleh digunakan untuk mencuci wajah. Jadi airnya yang sedang-sedang saja. Oke Denny? Oke lanjut. Dari Maulana Zikri, pada dasarnya pada pria itu harus menggunakan pembersih wajah yang oil control atau kontrol minyak. Ya, itu step pertama. Step kedua, harus tetap menggunakan tabir surya atau sunblock yang non komedogenik. Tidak berarti lelaki tidak menggunakan sunblock ya. Lalu yang ketiga, harus tetap menggunakan pelembab atau moisturizer. Seperti yang saya bilang tadi, pelembab itu menggunakan untuk melembabkan wajah. Apalagi kalau sering naik motor ya, sering kena polusi luar gitu ya, harus sering-sering membersihkan wajah minimal 2 kali sehari. Oke. Lalu ada lagi nih dari Muhammad Yasmin. Jadi facial pada dasarnya itu adalah menghilangkan komedo dan memencet jerawat. Ya, mungkin banyak yang sering facial kesakitan. Nah, facial itu ketika kita mengeluarkan komedo dari sel kulit itu, pori-pori kulit, terjadi adalah pori-pori kulit itu akan terbuka. Ya, ketika terbuka itu mudah terinfeksi bakteri. Sehingga kamu harus yakin ketika kamu di facial, alatnya harus steril dan petugas yang melakukan facial itu harus menggunakan sarung tangan agar steril. Ya, kamu nggak mau kan ketika kamu facial, pori-pori kamu terbuka, tiba-tiba dia tidak steril dan masuk bakteri, itu malah bikin jerawat. Kalau facial dia mau pencet jerawat kamu, itu lebih baik tidak usah. Ketika kamu pencet jerawatnya, yang terjadi adalah bekas-bekas jerawat itu, bakteri-bakterinya dari serum-serumnya, dari sel-sel kulit mati dalam jerawat itu akan menyebar ke lingkungan sekitarnya, yang menyebabkan lingkungan sekitarnya juga jadi jerawatan. Ya, Ida Triharyani, jawabannya tidak. Ya, jerawat itu adalah murni proses inflamasi atau peradangan karena bakteri P. agnes, jadi tidak bisa menyebabkan kanker. Selain itu, ada juga yang nanya Sri Wulandari. Kalau jerawat yang dipencet, itu bakteri-bakteri, debris-debris atau sisa-sisa kuman yang ada, itu menyebar ke seluruh bagian, menyebabkan jerawat semakin lama semakin banyak. Jadi jerawat itu jangan pernah dipencet, apalagi kalau tangan kamu tidak bersih, kamu tidak cuci tangan, yang ada jerawatnya makin menjadi. Dari misalnya papul atau pustul bisa bahkan menjadi nodul kistik atau jerawat batu. Jadi jangan dipencet, gunakan obat-obat dari dokter, bisa menggunakan salep atau menggunakan obat minum. Lalu ada pertanyaan dari Mbak Ismayanti. Nah, jadi kalau memencet jerawat, efek sampingnya itu adalah membuat scar atau luka, seperti juga hiperpigmentasi atau kehitaman pada area bekas jerawat. Nah, ketika sudah hitam, ini agak sulit untuk disembuhkan. Bisa menggunakan krim seperti misalnya hidroquinone dengan kandungan persen tertentu, bisa juga menggunakan dermabrasi itu untuk menghilangkan jaringan parut, atau juga bisa menggunakan peeling. Peeling itu adalah yang menggunakan alat-alat kimia dan bahan-bahan kimia untuk mengelupas sel-sel kulit mati di permukaan kulit. Dan yang bisa juga menggunakan laser. Nah, laser ini dia akan memicu kolagen untuk membentuk jaringan-jaringan baru sehingga hitam-hitamnya itu akan hilang ya, bekas-bekas jerawat itu akan hilang. Nah, Mbak bisa pilih mau cara yang lebih lambat seperti salep dengan hidroquinone atau yang lebih cepat seperti laser ataupun mikrodermabrasi ya. Nah, selain itu ada juga dari Putri, Mbak Putri, halo. Bekas jerawat ini sebenarnya kalau masih merah itu masih meradang, jadi itu masih dihitung sebagai jerawat ya. Kalau sudah mulai menghitam atau sudah mulai bopeng, nah ini baru dengan bekas jerawat. Nah, apalagi sudah bopeng, itu kulitnya sudah tidak rata lagi kan, itu perlu perawatan yang lebih ekstra. Nah, bisa menggunakan laser dan peeling tadi yang saya bilang ya. Kalau kulit berjerawat batu, gimana cara menghilangkannya, dari Denny Aprianto. Nah, jerawat batu ini sesuatu yang agak sulit untuk disembuhkan ya. Jadi caranya adalah mungkin bisa ke dokter kulit, akan dilakukan injeksi atau suntikan anti radang, akan diberikan antibiotik minum, atau akan diberikan vitamin atau asam retinoid atau isotretinoat untuk dikonsumsi untuk mengurangi minyaknya. Ya. Nah, dari sekian banyak pertanyaan, sudah saya jawab beberapa, mungkin kamu sudah penasaran, sudah terjawab semua. Nah, kalau kamu masih penasaran nih, dok, saya nggak ada dijawab nih pertanyaannya. Nah, kamu bisa download aplikasi Godok kita di Android, di Play Store, dan juga kita akan berdiskusi dengan kamu tentang masalah jerawat kamu. Kamu bisa pilih dokternya dan tanya dokternya, gimana nih kondisi kulit saya kalau sudah seperti ini. Ya,
Segera download aplikasi Godok. Jangan lupa like, share, dan subscribe YouTube kami. Dan juga bila ingin berinteraksi dengan kami, bisa melalui media sosial dengan link di description di bawah ini. Salam Godok, sehat itu mudah. See you!